bagaimana ketentuan norma pemerasan dan atau pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi teror pemerasan dan atau pengancaman di media sosial? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode program bedah Undang-Undang ITE. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Menarik untuk mencermati konstruksi norma tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang ITE dan KUHP ini. Sahabat Harmoni Hukum, ketentuan tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 27 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerasan dan pengancaman, maka berdasarkan penjelasan dari perubahan undang-undang ini, kita harus merujuk pada ketentuan dalam KUHP. Dalam KUHP, ketentuan pemerasan diatur dalam pasal 368. Sementara ketentuan terkait dengan pengancaman diatur dalam pasal 369. Dari pengertian kedua pasal tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan nyata antara pemerasan dan pengancaman. Jika dilihat dari ancaman pidananya, pemerasan dalam KUHP lebih tinggi, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara untuk pengancaman diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang meletakkan norma ini dalam satu pasal yang sama dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika dilihat dari metode yang digunakan pada tindakan pemerasan dilakukan dengan memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara pada tindakan pengancaman, metode yang digunakan dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Jika dilihat dari sifat deliknya, norma pemerasan dalam 368 KUHP merupakan delik biasa. Sementara norma pengancaman dalam 369 KUHP merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana hanya dapat diproses jika diadukan oleh korban. Jika dilihat dari tujuan penggunaannya atau akibat dari perbuatan pemerasan dan pengancaman sama, yakni memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Sehingga berdasarkan beberapa hal yang telah dijabarkan, tentunya dalam menindak setiap perbuatan yang terindikasi pemerasan dan pengancaman di media sosial, maka aparat penegak hukum perlu memperhatikan betul perbedaan antara kedua jenis perbuatan tersebut. Sahabat Harmoni Hukum, pasca terbitnya surat keputusan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, dan Kepolisian terkait dengan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE. Secara khusus, dalam pasal 27 ayat 4 terdapat 6 poin yang
perlu diperhatikan. Pertama, titik berat dari penerapan pasal ini adalah pada perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya secara elektronik konten pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi atau badan hukum. Yang kedua, perbuatan pemerasan yang dimaksud yakni berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Isinya memaksa seseorang, keluarga, dan atau kelompok orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang ketiga, termasuk dalam perbuatan pidana, yakni perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan atau video pribadi. Yang keempat, pengancaman dan atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup. Yang kelima, dalam melakukan perbuatan pemerasan dan atau pengancaman harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku. Dan poin terakhir, bahwa norma pidana pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE mengacu pada norma pidana dalam pasal 368 KUHP. Sahabat Harmoni Hukum, berdasarkan poin kunci dalam pedoman SKB yang telah diuraikan, unsur penyebaran informasi yang mencakup distribusi, transmisi, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang bermuatan pemerasan dan atau pengancaman yang dilakukan dalam suatu sistem elektronik menjadi poin kunci. Selanjutnya, diuraikan beberapa tindakan yang termasuk dalam tindak pidana ini, yakni ancaman membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan atau video pribadi. Namun menjadi catatan dalam poin ke-6 dalam pedoman SKB ini yang mengabaikan norma pengancaman sebagaimana diatur tersendiri dalam pasal 369 KUHP. Padahal secara jelas ketentuan terkait dengan pasal 27 ayat 4 pada penjelasan Undang-Undang ITE pasca perubahan disebutkan secara tegas norma yang menjadi dasar dalam tindak pidana ini adalah norma pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam KUHP, yakni pasal 368 untuk pemerasan dan pasal 369 untuk pengancamannya. Sahabat Harmoni Hukum, pada bagian ketiga ini kami akan menyampaikan 3 tips sederhana agar sahabat Harmoni Hukum dapat terhindar dari pelaku pemerasan dan atau pengancaman di media sosial. Pertama, lindungi data pribadi Anda. Tindakan pemerasan dan pengancaman biasanya terjadi karena data pribadi Anda telah tersebar di media sosial, baik itu karena sepengetahuan Anda ataupun tanpa sepengetahuan Anda. Dan untuk menghindari hal tersebut, maka penting untuk sedini mungkin menjaga data pribadi Anda seperti nama, tempat tanggal lahir, nama ibu, dan berbagai identitas pribadi lainnya. Bahkan jika diperlukan, maka gunakan fitur privasi dari media sosial untuk menyaring setiap kawan yang ingin berkomunikasi atau berhubungan dengan
Anda. Yang kedua, berhati-hati dengan setiap unggahan di media sosial. Selanjutnya, penting untuk mulai memperhatikan setiap unggahan Anda di media sosial. Jangan sampai karena niat Anda untuk berbagi rutinitas keseharian menjadi bumerang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menggunakan foto atau video yang Anda bagikan untuk hal yang mengarah ke tindak pidana. Yang ketiga, hindari berfoto atau bervideo yang vulgar. Terkait dengan hal ini, karena tidak ada yang tahu dan dapat menjamin foto atau video yang mungkin Anda buat hanya untuk keperluan pribadi, tapi malah tersebar di media sosial. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, lebih baik menghindari daripada nantinya menyesal. Khusus untuk sahabat Harmoni Hukum yang telah diteror dengan pemerasan dan atau pengancaman di media sosial, maka tips ini perlu dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti. Maka kumpulkanlah seluruh bukti yang dapat menunjukkan bahwa terjadi pemerasan atau pengancaman terhadap Anda atau keluarga Anda, di mana bukti ini dapat menjadi petunjuk awal bagi kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku. Tips yang kedua, melapor ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini kepolisian tentunya. Penting untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindak pelaku. Kita harus percaya bahwa kepolisian dapat melakukan penindakan terhadap pelaku agar Anda tidak lagi diperas atau diancam di media sosial. Dan tips yang terakhir, meminta bantuan hukum ke advokat kawan Anda atau ke lembaga bantuan hukum. Terakhir, untuk memudahkan proses pelaporan dan mengawal penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku tersebut, maka hubungilah advokat kawan Anda. Atau jika Anda tidak memiliki kawan seorang advokat dan kurang memiliki kemampuan ekonomi, maka mintalah bantuan ke lembaga bantuan hukum di tempat Anda untuk dibantu secara cuma-cuma agar Anda dapat terbebas dari pelaku pemerasan dan pengancaman yang terus meneror Anda. Catatan terakhir, penting bagi sahabat Harmoni Hukum dalam melakukan riset hukum merujuk pada referensi yang valid, karena referensi dari otoritas belum tentu menjamin validitasnya. Jika teman-teman memiliki pendapat berbeda, silahkan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Salam Harmoni Hukum. Ciao.